Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu yang berkaitan hari Sabtu tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati at-talibat wal hadirat min al-asatidzah al-karimat, afanillah wa iyyakum. Para santri putri dan juga para ustazah yang mulia, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin mempelajari beberapa nasihat yang diambilkan dari kitab Mau'izatun Nisa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Dan sebelum kita membahas nasihat-nasihat untuk para wanita, maka ada beberapa
pokok dasar beragama khusus bagi para wanita. Yang pertama, alaiki an ta'lami ilm al-yaqin anna ahsan al-ahkam wa aqwamaha wa akmalaha wa ajmalaha ahkam rabbil alamin wa khaliqil khalqi ajma'in. Seorang wanita muslimah hendaknya meyakini seyakin-yakinnya bahwa hukum yang mengatur hidup yang paling baik, paling lurus, paling sempurna, paling bagus adalah hukum-hukum, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50, "Wa man ahsanu qawlan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinu." Man di sini adalah adatul istifham, dan para ulama mengatakan adatul istifham littaqrir. Man adatul istifham littaqrir, maknahu nafi, yang artinya adalah peniadaan. Kalau kita terjemahkan, siapakah yang paling bagus daripada Allah hukum-hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Siapakah di sini? Kalau saudari-saudari ganti dengan tidak ada, maka dia akan cocok. Tidak ada yang paling baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Begitu juga dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Surah At-Tin ayat 8. Bukankah Allah hakim, pemutus keputusan atas hukum-hukum yang berlaku, yang paling bijaksana? Bukankah, di sini pertanyaan, alaisa, huna adatul istifham, wa adatul istifham littaqrir, untuk penetapan, wa ma'nahu nafi, dan maknanya adalah peniadaan. Kalau kita letakkan, tidak ada yang lebih bijaksana hukum-hukumnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus saudari-saudari yakini, dari mulai para ustazah, baik yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga, kemudian musyrifah, muhaffizah. Kalau di pesantren saya namanya, kalau bagian organisasi, munazzimah. Maka harus dipahami sampai para talibat, harus diyakini baik-baik, tidak ada hukum yang paling baik selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukman, tidak ada yang lebih baik
daripada hukum Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, wa huwa khairul hakimin, dan Allah adalah pemutus hukum yang paling baik. Khair itu dalam bahasa Arab adalah akhyar, sighatut tafdhil. Sebenarnya dia adalah akhyar, kemudian tetap dibaca menjadi khair, yang maknanya adalah akhyar, dan dia adalah kata komparasi, sighatut tafdhil, yang apabila setelah sighatut tafdhil digandengkan dengan jamak, menunjukkan kepada mubalaghah, menunjukkan kepada kata lebih, yang paling tinggi, atau yang disebut dengan kata hiperbola. Makanya kalau kita terjemahkan wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah yang paling terbaik menjadi hakim. Hakim yang paling terbaik, pemutus keputusan. Ini harus selalu ditanamkan kepada qalbu setiap muslimah, mau dia santri sekarang, atau munazzimah, musyrifah, muhaffizah, ustazah, atau mudirah, atau raisatul aqsam. Maka harus ditanamkan itu di dalam diri masing-masing, meyakini dengan qalbunya bahwa apapun hukum yang Allah tetapkan, ini adalah yang terbaik. Saya beri contoh, hukum berhijab. Hijab artinya adalah tertutupnya seorang wanita muslimah dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun, mau saat menjadi santri putri di SMA, SMP, SMA Islam Terpadu Al-Bayyinah Pekanbaru, atau saat menjadi mahasiswi di perguruan tinggi manapun, hijab adalah hukum terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Contoh yang lain lagi, bersafar tanpa mahram, haram hukumnya bagi seorang wanita muslimah. Ini adalah hukum yang paling terbaik. Dan ingat, konsekuensinya jika melanggar berarti mendapatkan selain dosa, keburukan di dunia sebelum akhirat. Itu harus kita yakini baik-baik. Contoh yang lain lagi, tabarruj. Hurrimat tabarruj lin nisa fil Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala diharamkan bertabarruj bagi para perempuan muslimah di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah para wanita bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah generasi pertama bertabarruj. Bertabarruj artinya izharuz zinah, atau izharul mar'ati zinataha wa mahasinaha li ghairi zauj. Seorang wanita muslimah menampakkan kecantikan wajahnya, make up-nya, keindahan rambutnya, kemulusan kulitnya, perhiasannya, kemolekan tubuhnya, bahkan, perhatikan ini, bahkan
kebagusan pakaiannya. Ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka. Zina di sini ada dua macam. Ma tartabitu bi al-badan wa ma tartabitu bil libas. Zina baik yang berkaitan dengan anggota tubuh seperti make up, perhiasan, atau zina yang berkaitan dengan pakaian. Makanya salah satu syarat dari hijab wanita muslimah, pakaiannya bukan perhiasan yang indah dipandang laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itu hukum wajib kita yakini. Itu adalah hukum yang terbaik. Berjabat tangan dengan yang bukan mahram, itu adalah hukum yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sungguh seorang wanita atau seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih baik daripada berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, yang tidak halal untuk dia sentuh. Itu hukum yang Allah syariatkan dan itu pasti yang terbaik. Adamul ikhtilat wal khalwah, tidak berikhtilat dan tidak berkhalwah, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Maka itu hukum yang terbaik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jangan sekali-kali, di situ ada penekanan, dan lam di situ bukan lamun nahi, tetapi lamun nafi, lam peniadaan. Tidaklah seorang perempuan berdua-duaan dengan seorang lelaki kecuali pihak ketiganya adalah syaitan. Wan nafyu ablaghu minan nahi, dan peniadaan lebih dalam daripada pelarangan. Maka itu hukum yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk wanita muslimah. Ikhtilat juga termasuk di dalamnya. Dan ini saya nasihatkan kepada santri putri Sekolah Islam Terpadu Al-Bayyinah Pekanbaru. Perhatikan baik-baik. Saudarilah yang paling patut mengamalkan sifat yang sangat terkenal dari seorang wanita muslimah. Apa itu? Hishmah. Ha, shin, mim, ta marbutah. Hishmah. Saudarilah yang paling patut, karena saudari penimba ilmu agama. Seorang wanita muslimah tidak boleh suka berjalan kelayapan, mondar-mandir di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa ada alasan demikian, karena salah satu penafsiran dari at-tabarruj, kata Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah, adalah idza kharajtunna min buyutikunna walakunna misyatun wa taghannujun. Jika kalian keluar dari rumah kalian, kemudian kalian memiliki tata jalan tersendiri dan juga lenggokan tersendiri di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka itu syariat Allah.
harus diyakini baik-baik, dimasukkan di dalam kalbu, diresapkan jadi akidah sampai mati, bahwa hukum-hukum Allah adalah yang terbaik, dan siapa yang menyelisihinya pasti akan terperosok dalam keburukan. Ini nasihat pertama. Terutama wahai santri putri, para ustazah sekalian yang saya muliakan, saya nasihatkan dalam kesempatan ini bahwa tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya kecuali keperawanannya, kesucian kemaluannya, kegadisannya. Harus selalu letakkan di dalam benak hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis, la tafuddul khatam illa bihaqqih. Keperawanan ini tidak boleh direnggut kecuali dengan cara yang halal. Maka jauhi segala macam saran yang menghantarkan kepada ketidakterjagaan terhadap kesucian kemaluan wanita muslimah. Saya ulangi sekali lagi, laisa syai'un a'zama lil mar'ah ba'da aqidatiha siwa atau min iffatiha. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah akidahnya kecuali kesucian kemaluannya, kegadisannya, keperawanannya, kehormatannya. Garis bawah itu baik-baik. Wallahi, demi Allah, wahai saudariku muslimah, jikalau pesan satu itu di dalam kajian kali ini saudari amalkan, maka niscaya saya sebagai pendakwah, saya menganggap diri saya sudah menyampaikan yang paling benar, paling pokok dari hak-hak dan kewajiban seorang wanita muslimah. Contoh ikhtilaf. Hati-hati, santri atau ustazah sekolah Islam terpadu Al-Bayyinah saat berjalan di pusat perbelanjaan, saat berada di pusat-pusat orang banyak, harus sangat dikenal dengan menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya, menjaga kesucian kemaluannya. Jangan berjalan di tengah-tengah. Jadilah wanita-wanita yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa istakhirna, wahai para perempuan, minggir kalian. Laisa lakunna an tahquqna at-tariq, tidak pantas bagi kalian jalan di tengah-tengah jalan. Alaikunna bihafatit tariq, hendaknya kalian berjalan di samping-samping jalan. Sama ketika kalian keluar dari pesantren ini atau dari sekolah Islam ini, maka berjalan harus benar-benar minggir. Jangan di tengah-tengah menguasai jalan, bahkan laki-laki sampai menjauh daripada gerombolan dalam tanda kutip santri-santri sekolah Islam Al-Bayyinah. Jangan sampai itu terjadi. Harus ada terlihat di dalam keseharian, terutama di luar sekolah Islam terpadu Al-Bayyinah ini, bagaimana terkenalnya santri putri sekolah Islam terpadu Al-Bayyinah Pekanbaru, terkenal dengan hishmah, iffah, dan itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita yakini itu adalah yang terbaik.
Kemudian yang kedua, usul, dasar keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang wanita muslimah. Alaiki an tudriki anna sa'adataki wa karamataki murtabitatun tamamal irtibat bihadha ad-din wa bitta'ati li rabbil alamin wal iltizami ahkamihi wa syar'ihi wa anna hazzaki wa nasibaki min as-sa'adah bihasabi hazziki wa nasibiki min at-ta'ati wal iltizam. Perhatikan baik-baik, yakini baik-baik bahwa kebahagiaan seorang wanita muslimah, kemuliaannya bukan dengan punya suami ganteng, rumah megah, mobil mewah, dapat nafkah per bulan 50 juta. Bukan itu. Siapa yang bilang amin? Ya. Akan tetapi yang menjadi kebahagiaanmu adalah ketika seorang wanita muslimah sangat terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala qadri ta'atika li rabbik, ala qadri sa'adatik. Sebesar ketaatanmu kepada Allah, sebesar itu pula kebahagiaanmu. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, inna lit-ta'ah nuran fil wajh wa sa'atan fil rizq. Lihat baik-baik, sesungguhnya di dalam ketaatan ada cahaya pada wajah. Sekarang sebagian wanita muslimah sibuk dengan muka yang bagaimana harus glowing, padahal di dalam ketaatan terdapat keglowingan. Dan saya sering menasihati kepada wanita-wanita muslimah terutama yang sudah menikah, dan ini adalah calon-calon yang mau menikah, qulu amin. Maka saudari-saudari muslimah, ketahui baik-baik bahwa di dalam rumah tanggamu terdapat surgamu, kebahagiaanmu. Seorang wanita muslimah akan sangat berbahagia ketika dia berprestasi di dalam rumah tangganya. Dia ahli baca Quran, dia ahli mendidik anak, dia terampil mengurus suami. Itu adalah surga. Itu kebahagiaan bagi seorang wanita muslimah. Itu adalah surga dan kebahagiaan bagi seorang wanita muslimah yang ada di dalam rumahnya. Dia menghatamkan Al-Quran, dia ahli zikir, dia paham betul tentang apa saja yang diperlukan untuk mengurus suami dari A sampai Z-nya. Itulah kebahagiaan wanita muslimah. Maka semakin dia taat kepada Allah, semakin dia bahagia. Ini harus dipahami baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh di sini Allah menekankan dengan huruf qad sebelum fi'il madhi, menunjukkan kepada taukid. Sungguh telah bahagia yang mensucikan dirinya dengan ketaatan, sebagaimana Maryam alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, sujudlah dan rukuklah serta beribadahlah yang lama untuk Rabbmu. Maka sebagian para ahli tafsir mengatakan sajadat hatta kharajat min ainaiha hatta kharaja min ainaiha al-ma'ul asfar. Maryam alaihissalam
sujud sampai keluar dari kedua matanya air yang kuning, saking lamanya sujud. Itulah bahagia. Ala qadri ta'atika lillah, ala qadri sa'adatik. Sebesar ketaatanmu kepada Allah, sebesar itu pula kebahagiaanmu. Maka buatlah prestasi saat engkau, wahai saudariku muslimah, pulang ke rumah masing-masing, baik statusnya masih sebagai santri, putri, ataupun ketika sudah menjadi alumni di pesantren, di sekolah ini. Membuat prestasi di rumah. Bagaimana dia berprestasi di dalam rumahnya, bukan hanya sekedar perkara duniawinya. Duniamu akan hilang, dan itu adalah tabiat dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innal iman la yakhlaq kama yakhlaqu thawb. Apapun yang kamu pakai akan hancur. Apapun yang kamu miliki akan habis masanya. Kecantikan, kulit mulus, akan habis masanya. Tetapi ada yang tidak habis, yaitu prestasi di dalam ilmu agama, prestasi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, alaiki at-tanabbuh waffaqakillah ila anna al-muslimah laha fi hadhihi al-hayah a'da'un kuthur yas'auna lil ihatati bi karamatiha wa khalkhalati sabila 'izziha wa falahiha wa sa'adatiha wa iqaiha fi hamati ar-radhilah wal fasad. Hendaknya engkau, wahai saudariku muslimah, benar-benar harus perhatian bahwa wanita muslimah banyak musuhnya, yang musuh tersebut berusaha untuk merenggut kehormatanmu, untuk menghilangkan kemuliaanmu, untuk menghilangkan keberuntunganmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqaddimuna fi sabili dzalik kullama yastati'un. Mereka akan berusaha untuk merusakmu dengan segala apapun, terutama para santri putri dan seluruh wanita muslimah. Hati-hati dengan media sosialmu. Jangan sampai eksis dengan tubuhmu di media sosial, walaupun bercadar, karena matamu bagi laki-laki melelehkan gunung es. Suaramu bagi laki-laki mengiang-ngiang di telinganya. Makanya Allah berfirman, fala takhda'na bil qaul. Hati-hati dengan media sosial. Di jejak digital sangat sulit untuk dihapus. Jangan pernah muncul dengan tubuhmu di media sosial, walau jempol kaki. Karena ini salah satu trik syaitan mengganggu wanita muslimah, menjerumuskan wanita muslimah ke dalam radhilah, kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 6, inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Lakum aduun, bagi kalian adalah musuh. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi kalian. Allah tidak menyebutkan inna syaitan aduun lakum, enggak. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan yang haqqut ta'khir. Dan para ulama mengatakan taqdimu ma haqqut ta'khir yufidu at-tawkid wal ikhtisas.
mendahulukan, yang aturan diakhirkan, menunjukkan kepada penekanan. Inna syaitana lakum aduwun. Sesungguhnya syaitan adalah bagi kalian musuh. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya syaitan musuh bagi kalian. Bahkan mungkin dilihat dari tatanan bahasa Arab itu lebih afsah, tetapi Allah ingin menekankan bahwa bagi kalian syaitan adalah musuh, jangan pernah berteman dengannya. Perhatikan para akhwat talibat, bagaimana syaitan menjadikan perempuan adalah objek untuk merusak umat Islam. Dan saya berpesan, jangan pernah menjadi alat yang digunakan syaitan untuk merusak agama Islam. Lihat, perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan." Sesungguhnya para perempuan dihadapi dalam bentuk syaitan dari depan, dan dihadapi dari belakang dalam bentuk syaitan. Hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Perhatikan bagaimana para ulama menjelaskan akan hadis ini. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi al-Sahih Muslim. Perhatikan baik-baik, beliau mengatakan, ma'nahu al-isyarah ila al-hawa wad-du'a ila al-fitnati biha. Maknanya adalah isyarat kepada keinginan dan ajakan untuk tergoda dengan perempuan, lima ja'alahu Allah Ta'ala fi nufusir rijal minal maili ilan nisa waliltidhazi bihidharihinna wa ma yata'allaqu bihinna. Karena Allah menjadikan di dalam diri para lelaki condong kepada perempuan, lezat melihatnya dan tergantung dengan perempuan. Fahiya syabihatun bisyaitan. Perempuan serupa dengan setan. Fi du'aihi ila syarr, dalam ajakannya kepada keburukan, biwaswasatihi wa tazinihi lahu, dengan cara syaitan membisikkan agar dia menjadi penggoda yang sangat dahsyat bagi perempuan. Maka hati-hati wahai saudariku muslimah, jangan sampai menjadi alat syaitan. Makanya salah satu tafsiran para ulama ketika menafsiri surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina. Di situ kenapa disebutkan didahulukan zaniyah, wanita pezina? Karena zina terjadi kebanyakan adalah akibat godaan wanita. Ini saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi bagaimana para perempuan mempunyai musuh syaitan, dan syaitan itu akan menjadikan perempuan sebagai umpan untuk menyesatkan banyak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 14 sampai 15, "Zuyyana lin-nas hubbus syahawat minan nisa." Diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap syahwat dari perempuan. Syahwat yang paling utama adalah perempuan. Makanya Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri mengatakan pada ayat ini, zayyana lahumus syaitan. Syaitan menjadikan perempuan sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Lihat lagi Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, seorang tabi'i, beliau mengatakan,
ma ya'isa syaitanu min syai' illa atahu min qibalin nisa. Syaitan tidak pernah putus asa mengganggu manusia, kecuali kalau dia sudah putus asa, maka dia akan gunakan trik dia yang paling jitu, yaitu perempuan. Abu Saleh As-Samman Zakwan, ini seorang ahli hadis. Balagani anna aktsara dzunubi ahli an-nar fin nisa. Telah sampai kepadaku riwayat bahwa dosa penghuni neraka paling terbanyak adalah para perempuan. Maksudnya perempuan penyebab para penghuni neraka yang paling banyak melakukan dosa gara-gara godaan perempuan. Lihat lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "An-nisa habailu syaitan." Para perempuan adalah kailnya para syaitan. Kail, kalau ada orang mancing, kemudian ada talinya, kemudian ada kailnya. Itulah yang digunakan oleh syaitan. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Mufassirin, mengatakan, Imamul Muhadditsin, al-mar'ah, ketika menafsiri surah An-Nisa ayat 14, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Apa maksudnya lemah? Al-mar'ah tamurru bir-rajul fala yamliku nafsahu 'anil nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu syai'in adhafu min hadha. Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, maka laki-laki tersebut tidak sanggup kecuali harus noleh kepada perempuan tersebut. Ya, maka padahal dia tidak bisa mengambil manfaat dari perempuan tersebut, hanya sekedar melihat. Inilah yang disebut dengan kelemahan seorang laki-laki. Maka hati-hati dengan hal-hal yang menjadi cara syaitan menjadikan perempuan sebagai alat untuk menghancurkan para lelaki. Jangan sampai seorang wanita muslimah masuk ke dalam perangkap tersebut. Perhatikan perkataan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la antam tali'a man khariya min rihi jifah ahabbu ilayya min antam taliyani min rihi imra'ah. Sungguh hidungku masuk ke dalamnya bau bangkai yang busuk, lebih aku sukai dibandingkan masuk ke dalamnya bau wangi seorang wanita. Maka hati-hati saudari-saudari muslimah, jangan sampai seorang menjadi penolong syaitan dalam menghancurkan para lelaki. Lihat dalam surah An-Nur ayat 19. Ini hati-hati jangan sampai kita masuk ke dalamnya, terutama para wanita muslimah, terutama santri, alumni, ustazah yang masih terikat dengan sekolah Islam terpadu Al-Bayyinah Pekanbaru. Jangan sampai masuk ke dalam perangkap ini. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai untuk tersebarnya fahisyah. Sekarang ini saudari-saudariku muslimah yang berjilbab sudah menjadi tontonan di media sosial. Kemudian fenomena-fenomena yang harus saya sampaikan kepada saudari-saudari muslimah, dan itu dosa besar. Di antaranya adalah seorang wanita muslimah sudah berkeluarga, memperlihatkan kemesraannya dengan suaminya, bahkan kemesraan yang berkaitan dengan ranjang, urusan ranjang di media sosial. Ini haram dan dosa besar, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para lelaki dan para perempuan di hadapannya, la taf'alu
fa innahu kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiyaha wan nasu yanzurun. Jangan kalian lakukan itu, karena sesungguhnya apabila kalian memperlihatkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan ranjang di hadapan orang lain, maka dia seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, lalu mereka berjimak di tengah jalan dan orang-orang pada melihatnya. Dan itu yang banyak terjadi di zaman sekarang. Kalau tidak ada yang memberitahu, maka akan tersebar lebih dahsyat lagi. Makanya hati-hati, jangan sampai seorang wanita muslimah menjadi penolong syaitan di dalam tersebarnya fahisyah, dosa yang dikejikan oleh akal sehat, apalagi syariat. Hati-hati, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Terutama juga termasuk al-fahisyah adalah seorang wanita muslimah membuat konten-konten yang berkaitan dengan fahisyah. Maka ini sangat sulit untuk dihapus jika sudah masuk ke dalam media sosial. Maka itu akan terus menjadi dosa apabila seseorang tidak berusaha untuk menghapusnya. Sampai kapanpun akan terus menjadi dosa. Terutama jika orang yang melihatnya melakukan dosa akibat konten yang dia buat tersebut. Nah, ini saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nasihat yang selanjutnya. Sudah berapa itu? 3. Alaiki ayyatuhal muwaffaqah an tu'mini imanan jaziman anna at-tawfiqa was-salaha wal-istiqamata wa tahaqquqal khairi wal barakati wal karamati biyadillahi jalla wa ala. Hendaknya engkau, wahai saudariku muslimah yang semoga diberikan petunjuk oleh Allah, mengimani dengan iman yang kokoh bahwa segala macam petunjuk, kebaikan, istiqamah, keberkahan, kemuliaan di tangan Allah. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Wallahi, wahai saudariku muslimah, kita tidak tahu ujian apa yang akan menimpa kita. Kita tidak pernah tahu. Mungkin ada seorang siswi, santri, sekolah Islam terpadu Pekanbaru menjadi santri putri yang paling terbaik di sini. Kemudian ketika keluar sekolah, di sekolah tinggi, mulai aksesoris wanita muslimah yang lengkap dia tanggalkan. Dari mulai cadarnya, jilbabnya tambah pendek, akibat hanya dia sekedar sekolah, di sekolah mungkin di kota-kota besar, malu dengan apa yang dia pakai sekarang. Itu ujian. Kita tidak tahu apa yang akan diujikan oleh Allah kepada kita. Maka banyak-banyak berdoa di zaman sekarang dengan doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Kita tidak tahu ujian apa yang Allah Subhanahu wa taala akan ujikan kepada kita. Mungkin saat kita dalam keadaan sulit ekonomi, Allah bertakdir kemudian kita harus bekerja dengan cara membuka aurat. Apakah kita kuat di hadapan ujian tersebut atau tidak? Nah, ini saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai saudariku muslimah yang kelima,
an yakuna akbaru ihtimamiki an ayyatuhal muwaffaqah fi hadhihi al-hayah an tahdha binailil karamati 'inda Allah. Cita-cita paling tinggi seorang wanita muslimah bagaimana mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah harus yang menjadi cita-cita kita di dalam kehidupan kita selama menjadi seorang wanita muslimah di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika ditanya, "Man akramun nas?" Siapa manusia yang paling mulia? Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas dipakai dari mulai pergelangan sampai siku? Enggak. Siapa yang paling mulia? Akramuhum atqahum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, sebelum terakhir, adalah seorang wanita muslimah senantiasa harus mengetahui. Perhatikan ini penting. Perhatikan ini penting. Jangan ada yang ngobrol. Ini penting untuk kemaslahatanmu wahai saudariku muslimah. Karena kami ini pendakwah. Banyak sekali dicurhati wanita-wanita muslimah yang sudah berkeluarga. Hati-hati, ini poin yang keenam, penting sekali. Yaitu seorang wanita muslimah wajib mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai istri. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Seorang wanita muslimah, ada saya dapati pertanyaan 15 tahun tidak mendapat nafkah. Hanya karena takut dia menjadi janda. 15 tahun mendapatkan KDRT hanya karena takut dia menjadi janda. Hati-hati ini, jangan sampai mau dizalimi oleh seorang lelaki yang tidak becus menjadi suami. Wahai saudari-saudariku muslimah, para santri, para ustazah, perhatikan baik-baik. Contoh misalkan lagi, ada kasus terakhir saya dapati. Jangan ada yang ngobrol. Kasus terakhir saya dapati 7 tahun. Ini malam kemarin saya dapati. Ya, bukan malam tadi, malam kemarin ketika saya masih di Banjarmasin. 7 tahun memiliki suami yang tidak sholat. 7 tahun memiliki suami yang senantiasa selingkuh dengan laki-laki. Dan perempuan. Perhatikan baik-baik. Dengarkan baik-baik wahai saudariku muslim. Makanya saya katakan dari awal tadi, hati-hati. Maka saya sangat berpesan. Di sekolah saya tidak tahu ya, Ustaz Jeffrey yang lebih mengetahui. Saya tadi malam berbicara di hadapan para ustaz-ustaz kalian. Saya katakan seorang wanita muslimah dia harus terampil, yaitu terampil menjadi seorang istri. Usahakan sebelum saudari menjadi alumni di sekolah ini, saudari paham betul hak-hak istri, kewajiban-kewajiban istri, meskipun mau nikah atau tidak mau nikah. Saya Ustaz ingin S1 dulu Ustaz, saya Ustaz ingin S2, ingin S3 dulu. Nanti itu akan saya bicarakan di akhir nasihat saya untuk saudariku muslimah. Perhatikan baik-baik. Ini mungkin bisa merubah image ataupun konsep berpikir seorang wanita muslimah. Tapi poin itu yang saya ingin tekankan dulu. Seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW dibawa oleh bapaknya menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah,
inna ibnati hadhihi abat an tatazawwaj. Wahai Rasulullah, mohon tidak ada yang ngobrol. Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ini tidak enggan untuk menikah. Apa yang ingin engkau katakan wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sang anak perempuan, "Ati'i abaki." Wahai anak perempuan, taati bapakmu. Kemudian anak perempuan ini berkata, kata anak perempuan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zawj 'ala zawjatihi." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan apa hak suami atas istrinya. Lihat, wajib mengenal dan wajib hafal hak-hak istri, kewajiban-kewajiban istri, hak-hak suami, kewajiban-kewajiban suami. Saya berharap ini menjadi materi yang diajarkan, diujikan, diteskan, karena sudah banyak sekali perempuan-perempuan terzalimi. Saudari harus tahu, perhatikan baik-baik. Ada laki-laki, dia, ini urusan poligami ya, meskipun saya bukan praktisi dan sepertinya cukup satu. Hiyal alam kullah. Ya. Kalau saya bilang hiyal alam kullah, istri saya itu seluruh alam semesta. Nah, baik, cukup. Maka saudari-saudariku muslimah perhatikan, ini ada kasus ini hati-hati. Ya, hati-hati dengannya. Yang pertama kasusnya, seorang lelaki mau mempoligami seorang perempuan. Perempuannya kadang ada yang janda, kadang ada yang perawan. Maka hati-hati. Kadang laki-laki tersebut ketika dia mau mempoligami seorang perempuan, dia hanya modal ingin, mohon maaf, mencicipi tubuh lain. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika istri yang pertama mengetahui kelakuan suaminya, maka istri yang pertama akan mengancam, pilih janda atau menjandakan istri. Maka sang suami akan takut. Dan ini trik bagi suami. Apa itu? Akhirnya dia tinggalkan itu perempuan yang sudah dia nikahi, tetapi dengan siri, yang dia poligami tersebut. 3 bulan ketahuan istri pertamanya, dia ditinggalkan. Kemudian sang suami berpikir, kayaknya enak juga kalau begitu. Kita nikah lagi, ketahuan lagi sama istri pertama, 3 bulan, kemudian cerai lagi. Ada modus-modus seperti itu. Maka hati-hati wahai saudariku muslimah, harus, solusinya cuma satu, mengetahui hak dan kewajiban seorang wanita muslimah ketika menjadi istri. Banyak, kalau ingin diceritakan, banyak kasus-kasus yang aneh-aneh, yang di luar nalar, bukan di luar nurul. Ya. Ini saudari-saudariku muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir. Perhatikan yang terakhir. Adalah seorang wanita muslimah harus mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan kesempatan besar mendapat pahala dari Allah. Apa itu? Menjadi seorang ibu yang sabar mendidik anak-anaknya. Jangan sampai lulusan sekolah Islam terpadu Al-Bayyinah Pekanbaru adalah perempuan yang tidak sabar mendidik anaknya.
Karena mendidik anak, wahai saudariku muslimah, perlu kesabaran, bukan titel yang tinggi. Mohon maaf, mungkin kita berbeda pandangan. Sebagian mungkin ingin melanjutkan, saya Ustaz harus S1, saya Ustaz harus S2, S3. Maka ini yang ingin saya katakan. Wahai saudariku muslimah, perhatikan baik-baik. Dipikirkan apa yang saya ucapkan sekarang. Kalau seandainya saudariku tidak ingin menjadi mudarrisah, menjadi ustazah, menjadi mudirah, menjadi da'iyah yang untuk orang banyak, tetapi saudariku hanya ingin nantinya menjadi seorang istri ibu rumah tangga, maka sekolahmu yang terlalu tinggi tidak akan terlalu bermanfaat, wahai saudariku. Tetapi kesabaranmu dalam mendidik anak itu yang sangat diperlukan. Meskipun hanya lulusan SMA, dia bisa menelurkan, dia bisa melahirkan anak-anak yang saleh-salehah. Jangan sampai anak-anak kita yang merupakan lumbung-lumbung pahala diambil oleh guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Saya perhatikan, ketika saudari menjadi ibu rumah tangga, maka umur 0 sampai umur 12 atau sampai umur 15, itu adalah kesempatan saudariku muslimah mendulang pahala. Saya beri contoh, jangan sampai kita tidak sabar mengajari anak-anak kita Al-Quran, akhirnya kita kasih ke TPA, ke TPQ. Padahal ketika alangkah bangganya seorang ibu ketika anaknya ditanya, "Nak, siapa guru atau ustazah pertama Al-Quranmu?" Sang anak menjawab dengan bangga, "Ibu saya." Setiap kali dia baca minimal surat Al-Fatihah selama hidupnya, sang ibu akan tercurahkan pahala. Maka saya nasihatkan, wahai saudariku muslimah, kalau seandainya saudariku muslimah tidak ada proyeksi untuk diri ini menjadi ustazah, mudarrisah, mudirah, da'iyah, maka cukup SMA. Ada yang melamar, ahlan wa sahlan. Maka kemudian dia mendapatkan suami yang saleh, maka dia akan mendapatkan dunia dan seisinya. Ini wahai saudariku muslimah, itu 7 perkara yang penting. Alhamdulillah 1 jam tepat kita berbicara. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan saya ingin ada sesi tanya jawab. Siapa yang bertanya dapat hadiah. Manis sekali. Manis sekali. Hah? Ya, pakai. Boleh pakai mic langsung. Nah, sebentar, mic-nya akan dikasih. Ada mic di sana? Silahkan. Yang ingin bertanya, para ustazah perhatikan, angkat tangannya. Kemudian dikasih mic. Kemudian catat namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan diri dengan cara menyebutkan kelas berapa, begitu saja. Nah, ya, kelas berapa tanpa harus menyebut nama, tapi kelas berapa? Kelas 12. Kelas berapa? 12. 8. 12. Oh, 12. Tafadhali. Tadi Ustaz menyebutin hukum haramnya bersama-sama haram. Nah, Dan pas melakukan uzur bagi seorang talibah ilmu yang
jauh dari sekolahnya tanpa orang tua ke sekolahnya, baik itu dari rumah ke sekolah atau sekolah ke rumah. Nah, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Perhatikan baik-baik, jumhur ulama berpendapat, bahkan ada dinukilkan kesepakatan bahwa haram wanita muslimah bersafar tanpa mahram. Saya mohon agar tidak ada yang ngobrol. Dan apabila seorang wanita muslimah dia pergi ke sebuah lembaga pendidikan seperti sekarang ini, saudariku muslimah mungkin berasal dari Bagan Batu misalkan, jauh dari kota Riau. Nah, kemudian setelah itu saudari wajib diantar dengan mahramnya. Dan sampainya di sini, masuk ke dalam sebuah sekolahan, lembaga pendidikan atau ma'had, kemudian terkumpul dan sangat terjaga, maka ini diperbolehkan. Adapun kembali lagi tanpa mahram, padahal itu adalah jarak safar, maka ini tidak diperbolehkan. Adapun keluar rumah jika bukan dalam jarak mahram, maka itu diperbolehkan. Seperti seorang berasal dari Pekanbaru, kemudian dia pergi ke pasar, dia pergi ke mall tanpa mahramnya, maka ini diperbolehkan karena dia tidak melakukan safar. Nah, Ustadz, sekarang kalau ada santri putri yang dia dari luar daerah, kemudian dalam masa penjemukan atau dalam masa boleh keluar pesantren, dia keluar tanpa mahramnya, maka lebih baik dengan mahramnya, meskipun dia masih sekitaran Pekanbaru keluarnya, karena as-salamah la ya'diluha syai', keselamatan tidak ada yang menandinginya. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, hukum yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya dari Allah. Dan Allah memberikan hukum, yaitu tidak bersafar, la tusafir mar'ah illa wa ma'azi mahram. Seorang wanita muslimah tidak bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Nah, wallahu a'lam. Silakan. Ya, agak maju mungkin karena mic-nya. Silakan. Ketika seorang wanita mempertahankan rumah tangganya yang mana dia tidak mendapatkan haknya dari suaminya atas alasan anak. Baik, bagus pertanyaan. Baik, itu saja. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudari-saudariku muslimah, para santri putri terutama, ini adalah orang bilang first impression. Jangan sampai kesan pertama saya kurang nyaman dengan keadaan bermajlis dengan saudari-saudariku muslimah. Ini adalah kesan pertama. Kesan pertama itu kadang-kadang akan menjadi kesan yang sangat mendalam. Maka ketika beberapa kali dinasihatkan untuk tenang di majlis, maka semestinya itu harus tenang. Dan ini menjadi PR berat bagi para ustadzah, musyrifah, bagaimana mendidik para santri putri saat bermajlis, adab-adab bermajlis.
Dan pendidikan itu tidak bisa sehari dua hari, harus dengan terus menerus sehingga terlatih untuk beradab saat bermajlis. Adapun jawaban atas pertanyaan tadi, maka jawabannya adalah jika seorang wanita muslimah memilih bertahan dengan alasan anak, maka di sini dilihat apa kesalahan suami. Kalau seandainya suaminya kesalahannya adalah yang menyebabkan saudari muslimah tidak pantas dan tidak boleh memiliki suami yang seperti itu, maka tidak boleh dipertahankan meskipun alasannya anak. Saya ulangi, apabila seorang istri memilih bertahan dengan suami dengan alasan anak, maka dilihat apa kesalahan suami. Kalau kesalahannya tidak boleh dipertahankan, maka seorang wanita muslimah saat mempertahankannya berarti dia berdosa, meskipun dia berasumsi beralasan untuk anak. Contoh kesalahan suami yang tidak bisa dimaafkan dan wajib bercerai. Dan dengan ini kadang-kadang saya dibully oleh para suami. Ini ustadz sering sekali menceraikan antara suami istri gara-gara jawaban-jawabannya. Di antaranya suami yang tidak sholat. Jangan 7 tahun sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Itu 7 tahun tuh nggak sholat. Satu kali saja kamu dapati suamimu, wahai saudariku muslimah, tidak sholat tanpa alasan syar'i, maka itu dipermasalahkan dengan permasalahan yang besar. Datangkan keluargamu, datangkan keluarga suamimu, kemudian pertanyakan ini kepada mereka. Permasalahkan itu dengan permasalahan yang besar. Meskipun suamimu kaya raya, meskipun keperluanmu duniai terpenuhi. Ini sebagian perempuan muslimah kadang-kadang nggak apa-apa lah dia nggak sholat. Saya punya rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, punya berlian, emas, perak. Nggak apa-apa lah nggak sholat, itu kan urusan dia. Tidak boleh seorang wanita muslimah laisa 'alal mu'minina lil kafirina sabila. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak boleh orang-orang kafir memimpin atas orang-orang yang beriman. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Nisa ayat 141. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Untuk memimpin orang-orang beriman tidak boleh. Dan tarikus salah kafir, yang meninggalkan salat kafir. Maka itu kesalahan tidak bisa dimaafkan. Meskipun saudari mengatakan saya bertahan karena anak, Ustaz, tidak bisa dimaafkan. Yang kedua adalah melakukan penyimpangan akidah yang menyebabkan kepada kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Ini tidak bisa dimaafkan. Yang ketiga, melakukan KDRT. Para ulama fikih mengatakan min humqil mar'ah an tabqa ma'a zawjiha al-qasi, termasuk kedunguan. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, termasuk kedunguan seorang wanita muslimah apabila masih bertahan dengan seorang laki-laki yang kasar, suka nempeleng, menendang, memukul, ya, beraninya sama perempuan. Maka seorang laki-laki yang becus jadi suamimu adalah yang tidak pernah, jangankan memukul, berkata kasar saja tidak pernah, ngangkat suara di hadapan istrinya tidak pernah.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu saudari muslimah. Jadi kalau alasannya anak, dilihat kesalahan suaminya. Adapun alasannya selain itu yang masih ringan, ya, maka pada saat itu seorang wanita muslimah memilih. Nanti setelahnya jangan mengeluh. Ustaz, suami saya itu dingin kayak es, tidak romantis. Suami saya itu tidak ada surprise-nya. Maka kalau seandainya suami saudari mau bertahan dengan itu gara-gara anak, itu adalah pilihan saudari. Tapi ingat, jangan sampai nanti di kemudian hari ada laki-laki yang mungkin memberikan perhatian lebih. Kalau jawab WA itu sangat lembut, akhirnya dia tertarik dengan laki-laki tersebut. Nah, ini adalah godaan syaitan. Jadi setiap pilihan pasti ada konsekuensi yang harus dia emban. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Satu lagi terakhir. Hatta nakhtatim bil witr. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 11. Bagaimana cara menghilangkan sifat mencintai dunia dari kita sendiri? Dari diri kita. Mencintai dunia daripada Dari diri kita. dari diri kita. Diri kita termasuk dunia, wahai saudariku. Contohnya bagaimana? Kalau pertanyaan saudari adalah bagaimana kita lebih mementingkan mengobati penyakit cinta dunia. Nah, oke, bagus. Itu pertanyaannya. Oke. Jazakillahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Maka perhatikan baik-baik. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan konsep itu. Kapan seseorang wanita muslimah misalkan terlalu cinta dunia, terutama kemewahan, ya, perhatikan, kemewahan. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wat-tana'um, fa inna ibadallah laysu bil mutana'inin." Hati-hati oleh kalian sikap terlalu berlebih-lebihan di dalam kemewahan. Sesungguhnya hamba-hamba Allah tidak berlebih-lebihan di dalam kemewahan. Makan, minum, berpakaian, bersedekah, seapa saja, sebagaimana saja boleh, asalkan dua syaratnya. Min ghairi saraf wala makhilah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Ada seorang saudari muslimah ditelepon oleh ustazahnya. "Assalamualaikum ukhti." "Waalaikumsalam ustazah, lagi di mana?" "Afwan ustazah, lagi di Singapura." "Ngapain?" "Sarapan." Sarapan harus ke Singapura. Terlalu berlebih-lebihan. Membeli make up harganya sekian ratus juta. Maka saudari-saudari muslimah, pada saat itu ketika seseorang cinta dunianya ada di dalam kalbunya, Allah sudah memberikan solusinya. Coba kalau saudari memiliki HP, kemudian ada aplikasi Al-Quran di situ, maka tulis kata wallahu indahu. Kita akan dapati jawaban dari yang ditanyakan tadi. Contoh Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nas hubbu syahawat minan nisa wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diindahkan kepada pandangan manusia kecintaan atas apa yang diingininya, yaitu berupa para perempuan,
anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Kapan orang tergoda dengan itu, bahkan kadang-kadang terlena dengannya, akibat kemewahan dunia dia akhirnya melalaikan kewajiban, melanggar maksiat, maka ingat baik-baik, obatnya adalah di sisi Allah ada husnul ma'ab, tempat kembali yang baik, yaitu surga. Ingat surga wahai saudariku, maka niscaya engkau tidak akan terlalu mendewakan dunia. Contoh yang lain lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu 'indahu husnul thawab." Allah Subhanahu wa taala di sisinya memiliki pahala yang baik. Lihat lagi dalam surah At-Taghabun ayat 15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah, hanya di sisi Allah, pahala yang besar. Kapan seseorang tergoda dengan harta, terlalu mencintai harta, akhirnya menghalalkan segala cara. Ya, seperti sekarang, wahai saudara, ini fenomena. Saya diceritakan oleh kawan-kawan generasi Z bahwa ada hidup yang disebut dengan real life dan alter life. Real life adalah mungkin dia sebagai santri putri di sekolah Islam terpadu, mungkin dia kalau keluar rumah berjilbab, akan tetapi ada alter life. Apa itu alter life? Dia akhirnya live di media sosial dengan platform apapun, dengan menampakkan payudaranya, menampakkan goyangannya, dan dia mendapatkan uang dari situ. Kan sekarang cara mendapatkan uang banyak. Dia mengumbar auratnya dengan mendapatkan uang. Maka ini hati-hati wahai saudariku muslimah. Itu yang saya maksud tadi, kapan seseorang tergilakan dengan dunia, akhirnya menghalalkan segala cara, melalaikan kewajiban, melanggar larangan. Apalagi, ini perhatikan, bahkan saya nasihatkan kepada istri-istri para ustadz, ya, hati-hati. Saya nasihatkan kepada saudari-saudariku muslimah yang sudah punya anak-anak perempuan. Kadang kita kasih kamar sendiri, di dalam kamar ada kamar mandi, di rumah internet wifi lengkap tanpa batas. Akhirnya jarang ngumpul sama keluarga. Kalau ingin makan tinggal pesan online. Dan hati-hati kalau seandainya itu adalah seorang santri putri atau siswi di sekolah Islam terpadu. Kenapa? Karena di dalamnya akhirnya dia menjual auratnya. Hati-hati, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah tepat 1 jam 30 menit kita berbicara. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan sebagai penutup, masih ada waktu 3 menit, saya ingin ada yang menyebutkan 7 poin dan akan mendapatkan hadiah besar jika dia tidak melihat catatannya. Hadiahnya, oh, hadiahnya perangkatan. Saya maunya sih hadiahnya dikasih umroh. Silakan ustazah pilih. Angkat tangan tanpa melihat catatan.
Nanti aja. Nanti aja. Naam. U'tikunna daqiqah wahidah. موجودة؟ ها؟ طيب اذكري. سبع أصول عظيمة للمرأة المسلمة التي ألقيناها في هذه المحاضرة. نعم silakan Ustazah pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, hendaknya seorang muslimah mengetahui bahwa hukum yang paling terbaik adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, harus menghafal, tidak melihat kepada buku. Inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya hadiah sesuai dengan besarnya ujian. kedua, kebahagiaan seorang wanita adalah ketika dia taat kepada Allah yang Maha. Yang ketiga, hendaknya seorang wanita mengetahui bahwa banyaknya musuh yang ingin merebut kehormatannya. Yang keempat, hendaknya seorang wanita mengetahui kewajiban dan haknya sebagai seorang istri. Yang kelima, hendaknya seorang wanita memiliki cita-cita, yakni menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, hendaknya seorang wanita memiliki iman yang kokoh. Yang ketujuh, yang terakhir, hendaknya seorang wanita mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Hendaknya seorang wanita mempersiapkan dirinya untuk menjadi ibu yang sabar bagi anak-anaknya. Betul? Tadi ada penyebutan kurang tepat di dalam urutan. Itu satu. Yang kedua ada penyebutan kurang, yaitu hendaknya seorang wanita muslim memiliki iman yang kokoh. Bukan itu yang dimaksud. Betul apa betul? Nah, ada yang lebih benar. Satu kesempatan lagi.
Nah. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adalah yang diperhatikan oleh seorang wanita muslimah. Yang pertama, bahwa hendaknya wanita muslimah mengetahui bahwa hukum yang paling benar adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, bahagian muslimah adalah menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik, yang bahagia seorang wanita muslimah itu adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik yang selalu ibadah kepada Allah. Yang ketiga, Betul. Nah, yang lain. Akhir fursah dari ustazah. Ustazah favorit kalian siapa? Yalla, ustazah, tafadhali. Hah? Kenapa? Kenapa favorit? Kenapa favorit? Tafadhali ya ustazah. Waalaikumsalam. Poin yang pertama, hendaknya seorang muslimah meyakini bahwasanya hukum Allah adalah hukum yang paling benar. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang muslimah mengetahui hak-hak dan kewajibannya atas suaminya. Yang ketiga, hendaknya seorang muslimah meyakini bahwa hendaknya seorang muslimah memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia. Yang keempat, hendaknya seorang muslimah mempersiapkan dirinya menjadi seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Yang kelima, hendaknya seorang muslimah mengetahui bahwa musuh-musuhnya itu sangat banyak, terutama yang berada di sosial media. Yang keenam, dan ketujuh, hadza ahammu syai', yang belum disebutkan. Silakan ustazah, hadiahnya umroh. tidak ada sesuatu yang paling berharga setelah menikah. Saya masih kasih clue, tapi ini sudah tidak ada hadiah berarti. Saya kasih clue. Clue-nya adalah ta'ah. At-ta'ah.
tidaknya seorang wanita muslimah mempunyai ketaatan terjemi ya Ustazah, ala qadri ta'atiki li rabbil alamin, ala qadri sa'adatiki. baik sesungguhnya ketaatan yang Baik. ketaatan yang paling besar itu adalah keistiqomahan dan Baik. Jazakillah khairan Ustazah. Tafadhali bil julus. Baik. Jazakillah khairan. Ala qadri ta'atiki, ala qadri sa'adatiki. Ada hadiah ini dari panitia. Siapa yang bisa menjawab? Kelas 12. Nah, asri'i. Ala qadri ta'atiki, ala qadri sa'adatiki. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya Ustaz, kadar seorang muslim, kadar berada itu terletak kepada beberapa terkaitnya. Terletak kepada terkaitnya Ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sebesar ketaatanmu, sebesar itu pula kebahagiaan. Baik. Ini satu lagi yang menjawab tadi, yang bertanya 3 orang, ustazahnya tadi juga dapat hadiah 4 berarti, kemudian yang menjawab tadi barusan dapat hadiah juga. Terakhir, coba terjemahkan kelas 11. Terjemahkan kelas 11. Anna taufiqa wal barakata biyadillahi azza wa jalla fatlubu minhu. Nah, kelas 11. Assalamualaikum. Bahwa taufik dan kemuliaan itu di sisi Allah, maka mintalah kepada Allah dengan banyak-banyak berdoa. Maka mintalah kepada Allah dengan banyak-banyak berdoa. Itulah poin yang ke-6 dan ke-7 yang belum disebutkan oleh ustazah yang mulia tadi. Demikian kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.